Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali di channel saya Santika Octavian. Hari ini aku mau masak sup daging ceritanya. Nah, bagi kalian yang masih belajar masak, silahkan ya, bisa lihat-lihat cara masak aku yang mudah, simple, dan dijamin rasanya pas. Nah, di sini aku sudah nyediain bahan-bahannya. Ini ada bawang putih cincang, saya sudah cincang agak halus. Kemudian saya ada bawang bombay, ini setengah saja, terus saya potong agak kecil-kecil. Kemudian ada daun bawang dan seledrinya, nanti saya kasih daun bawangnya ketika ditumis biar baunya tambah sedap. Kemudian ini ada wortelnya saya potong agak tebal-tebal ya biar mantap. Kemudian saya ada kentang yang sudah saya potong juga segini-segini. Ini kenapa saya rendam pakai air kentangnya, agar tidak teroksidasi ya. Oksidasi itu nanti setelah kentangnya dikupas, kalau tidak direndam air dia akan kecoklatan karena terkena suhu lingkungan. Nah, setelah saya pakai sayurannya cuman kentang dan wortel aja, dan bumbunya cukup mudah, cuman pakai bawang putih cincang, bawang bombay. Kemudian di sini aku juga punya bunga lawang 2. Kemudian ini adalah kapulaga, saya pakai 5, 1 batang serai. Kemudian ada cengkehnya 4 batang aja ya. Kemudian ada 1 ruas kayu manis. Selanjutnya bumbunya ada bubuk pala, kemudian saya pakai garam, saya kasih penyedap dan gula sedikit saja. Kemarin aku beli daging, kurang tahu ya, saya lupa untuk berapa gramnya. Terus kemarin sudah saya iris tipis-tipis untuk buat masak, coba bikin yasin ya ala-ala gitu, tapi masih percobaan ya. Nanti kalau sudah enak, sudah pas, sudah hampir sama rasanya, nanti saya akan bikin videonya. Nah, ini tinggal segini dagingnya, sudah saya masak ya. Ini masih panas, coba dilihat masih ada asap-asapnya ini, tapi ini benar-benar emang sudah empuk dagingnya. Saya rebus dulu pakai rempah tadi, ada daun salam, ada daun jeruk, kemudian ada geprekan serai 1 batang, terus saya kasih garam. Jadi nanti kalau tinggal saya masukkan kulkas, sisanya kalau mau digoreng tinggal goreng aja, udah ada rasanya. Nah, sekarang kita potong-potong aja ya. Kita mulai potong-potong dagingnya sesuai selera, mau besar-besar atau mau kecil-kecil, mau tebal-tebal atau mau tipis-tipis. Ini penampakannya dagingnya setelah aku potong-potong. Aku sisain segini ya, nanti aku tutup, terus kemudian aku masukkan ke kulkas. Ini tahan buat beberapa minggu ke depan ya, buat lauk makan yang lainnya, biar ada daging-dagingnya sedikit. Karena aku cuman berdua sama suami, jadi aku cuman sedikit aja pakainya, sedikit tapi agak lumayan banyak ya, karena potongannya kecil-kecil. Soalnya suami lebih suka potongannya kecil-kecil dan suka banget sama yang namanya olahan daging sapi. Yuk segera kita masak. Setelah kita masak dagingnya, kita kasih minyak zaitun, kemudian kita tumis cincangan bawang putih. Oh ya, tadi lupa ya, saya kasih tahu berapa banyak bawang putihnya. Saya pakai 6 siung bawang putih karena saya akan pakai kuah yang sedikit agak banyak, itu biar agak terasa. Nah, kita tumis sampai bawang putihnya ini harum. Kemudian baru kita masukkan bawang bombaynya, karena saya ingin bawang bombaynya ini rasanya masih agak kriuk-kriuk nih. Saya kasih kecil aja ya. Kemudian kita masukkan bawang bombaynya.
Karena sudah layu, kita masukkan airnya. Saya pakai sepanci segini ya. Kemudian setelah itu kita besarkan apinya, jangan terlalu besar ya, tapi ya biar cepat mendidih. Setelah itu kita masukkan rempahnya tadi, yang ini ya, kita masukkan. Kita tambahkan 1 sendok teh pala, kemudian garam, penyedap jamur, dan gula. Nanti rasanya sesuai selera ya. Setelah dimasukin garam, penyedap, gula, dan bubuk pala, terus kita masukkan kentangnya, karena kentang kan lebih lama empuknya ya. Jadi kita masukkan kentang dulu. Oh ya, untuk gulanya jangan terlalu banyak dulu ya, karena kan wortel rasanya manis. Jadi kita kasihnya sedikit aja, sedikit garam, sedikit gula. Nanti kalau sudah kita masukkan wortel, kemudian tinggal sudah mau matang, baru kita rasain lagi rasanya kurang manis, kurang asin. Nanti kita tinggal tambahin, karena kalau keasinan sama kemanisan itu susah ya. Nah, kita tunggu sampai mendidih, baru kita masukkan wortelnya. Karena sudah agak mendidih, kita masukkan wortelnya aja. Karena tadi kelupaan daun bawangnya, karena nggak ditumis sama bawangnya, kita masukkan sedikit sekarang saja ya, sedikit aja buat nambahin rasa. Kemudian kita masukkan dagingnya, kita tunggu sampai matang. Sebelum benar-benar matang, kita harus icip terlebih dahulu ya. Kalau kurang asin, kurang manis, atau kurang sedap, bisa kita tambahin kaldu jamur, garam, dan gula. Ini dagingnya udah aku masukin ya, kemudian aku kasih daun seledri biar tambah sedap juga rasanya, baunya. Karena daun seledri itu baunya, rasanya itu khas banget ya, saya suka daun seledri. Kemudian kalau nggak begitu suka rempahnya, setelah mendidih kita bisa ambil seperti bunga lawangnya, kayu manisnya, kapulaganya, cengkehnya bisa kita buang. Nanti kalau mau kuahnya yang bening, enggak seperti ini yang masih ada cincangan bawang-bawangnya, nanti kita bisa saring ya. Kalau aku sih tinggal makan karena aku suka banget sama bawangnya. Oke, kita tunggu matang ya. Untuk cara membuat acarnya sendiri, ini sudah saya campur ya antara mentimun. Karena mentimunnya ini bijinya masih muda, karena masih muda jadi bijinya aku nggak hilangin ya, aku pakai. Terus aku kasih irisan wortel, aku bentuk kotak-kotak walaupun nggak bentuknya kotak-kotak ya. Terus kemudian ada bawang merah sedikit buat cita rasanya. Nah, caranya setelah 3 bahan ini, mentimun, wortel, dan bawang merah, kemudian kita kasih garam setengah sendok teh, kemudian kita kasih gula 1 sendok teh,
Setelah itu kita aduk-aduk. Nanti misalnya kurang tinggal ditambahin gulanya, terus kita kasih jeruk nipis. Nah, jeruk nipis yang sudah saya potong seperti ini, saya hidangkan. Kalau dipotong seperti ini bijinya nggak ada ya, dan airnya lebih banyak kalau dipotong seperti ini. Jadi kita tinggal peras seperti ini. Tangan saya sudah bersih ya, sudah cuci tangan. Saya memakai 1 jeruk nipis saja, jadi nggak usah pakai cuka, kita hanya perlu pakai perasan jeruk nipis saja. Kita pakai yang alami-alami aja ya. Kok kalau yang dijual-jualan itu airnya banyak sekali kalau pakai cuka? Tenang, kalau pakai jeruk nipis walaupun airnya sedikit, nanti setelah kita diamkan itu akan banyak sendiri airnya. Kita aduk-aduk lagi ya biar merata seperti ini. Nah, oh ya, saya lupa, untuk ini kita tambahkan cincangan bawang putih sedikit saja biar rasanya ada sedikit bawang putihnya. Nih ya, udah aku tambahin sedikit aja cincangan bawang putih, terus kemudian kita aduk lagi. Nih kan airnya sudah mulai banyak. Kemudian ini nanti setelah jadi kita masukkan ke dalam kulkas biar lebih segar, lebih enak, dijamin deh. Sama kayak acar. Kita coba dulu ya, rasanya udah pas apa belum? Untuk kecutnya udah pas ya, sudah pas, sudah enak. Setelah didiamkan beberapa menit nih, acarnya sudah banyak airnya ya, padahal tadi cuman pakai 1 jeruk nipis aja. Silahkan dicoba ya, semoga bermanfaat.